Kita akan membahas kisah Wendell Scott, sosok luar biasa yang memecah batasan dan menjadi legenda di dunia balap NASCAR. Sebagai pembalap blasteran Afrika Amerika pertama yang meraih kemenangan di ajang ini, Wendell menghadapi tantangan luar biasa yang tidak hanya menguji kemampuan balapnya, tetapi juga keberaniannya dalam menembus batasan rasial. Wendell Oliver Scott lahir pada 29 Agustus 1921 di kota kecil Danville, Virginia. Ia adalah anak dari pasangan Othniel dan Martha Scott. Dari usia muda, Wendell telah menunjukkan minat besar pada mesin dan mobil. Ayahnya, Othniel, adalah seorang mekanik yang bekerja di pabrik tekstil setempat. Disinilah Wendell belajar banyak tentang mesin, mengikuti jejak ayahnya di bengkel keluarga. Lingkungan tempat Wendell tumbuh merupakan daerah yang masih kental dengan diskriminasi rasial. Meskipun demikian, Wendell selalu menunjukkan semangat yang pantang menyerah dan ketertarikan yang besar terhadap dunia otomotif. Di waktu luangnya, ia sering membantu ayahnya memperbaiki mobil dan belajar tentang teknik mesin. Wendell juga mengembangkan keterampilan balapnya di jalan-jalan Danville, terlibat dalam balapan ilegal yang mengasah kemampuannya. Meski berbahaya, balapan jalanan memberikan Wendell pengalaman berharga dan meningkatkan keterampilan mengemudinya. Dia dikenal karena keberanian dan ketangkasannya di belakang kemudi. Pada masa itu, balap jalanan adalah salah satu dari sedikit cara bagi Wendell untuk menunjukkan bakatnya, mengingat akses terbatas yang dimiliki oleh komunitas Afrika Amerika di bidang olahraga profesional. Pada tahun 1943, Wendell menikahi Mary Cooless, wanita yang setia mendukung mimpinya. Bersama Mary, Wendell membangun keluarga sambil bekerja sebagai sopir taksi dan mekanik. Di sela-sela pekerjaannya, Wendell terus mengejar hasratnya untuk balapan. Dukungan Mary sangat penting bagi Wendell, memberikan dorongan dan motivasi yang dibutuhkannya untuk terus berjuang di lintasan balap. Setelah Perang Dunia Kedua, Wendell mulai berkompetisi di balapan lokal dan semi profesional. Dia meraih lisensi NASCAR pada tahun 1952. Menjadikannya salah satu dari sedikit pembalap Afrika Amerika pada masa itu. Keberhasilan ini terjadi di tengah tantangan diskriminasi rasial yang kuat. Namun jalannya tidak mudah. NASCAR adalah dunia yang dominasi oleh orang kulit putih, dan Wendell seringkali menghadapi diskriminasi. Tantangan terbesar baginya bukanlah kecepatan di lintasan, tetapi ketidakadilan yang dihadapinya di luar lintasan. Keputusan Wendell untuk tetap bertahan di dunia balap menunjukkan keteguhan hatinya dan keyakinannya akan kemampuan dirinya. Karir Wendell di NASCAR dimulai pada tahun 1961. Dan meskipun ia tidak memiliki dukungan finansial yang sama dengan pembalap lain, kemampuannya tak terbantahkan. Di lintasan, ia seringkali berkompetisi menggunakan mobil yang dibangunnya sendiri. Dengan alat seadanya dan sumber daya yang terbatas, keahliannya dalam memperbaiki mobil membantunya mengatasi kendala teknis yang sering muncul. Salah satu momen paling bersejarah dalam karir Wendell terjadi pada 1 Desember 1963. Pada hari itu, Wendell meraih kemenangan di Grand National Series di Jacksonville, Florida. Namun, alih-alih merayakan kemenangan bersejarahnya, Wendell menghadapi kekecewaan besar ketika panitia penyelenggara menunda pengumuman resmi. Panitia balap memberikan kemenangan kepada pembalap lain dengan dalih kesalahan perhitungan, sebuah keputusan yang akhirnya diakui sebagai tidak sah 2 tahun kemudian. Meskipun begitu, Wendell tidak membiarkan hal ini mematahkan semangatnya. Kemenangan ini menjadikannya sebagai pembalap Afrika Amerika pertama yang memenangkan balapan NASCAR, sebuah pencapaian yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Di lintasan, Wendell Scott bersaing dengan beberapa pembalap terkemuka pada zamannya, termasuk Richard Petty, Junior Johnson, dan David Pearson. Mereka adalah pembalap yang dimiliki dukungan finansial dan teknis yang jauh lebih baik dibandingkan Wendell. Namun Wendell tidak gentar. Dia tetap menunjukkan kemampuan luar biasa dan terus menekan batas kemampuannya. Tantangan yang dihadapinya bukan hanya dalam bentuk kompetisi di lintasan, tetapi juga diskriminasi rasial dari sesama pembalap dan penonton. Banyak kali ia menerima perlakuan tidak adil dan ancaman. Namun Wendell tetap berfokus pada balapan, mengabaikan hal-hal negatif yang mencoba menghalanginya. Wendell Scott bukan hanya seorang pembalap, tetapi juga pelopor yang membuka jalan bagi pembalap Afrika Amerika lainnya. Dedikasi dan keberaniannya menginspirasi banyak orang, baik di dalam maupun di luar lintasan balap.
Dia adalah simbol ketahanan dan ketekunan, menunjukkan bahwa batasan rasial dapat diatasi dengan kerja keras dan semangat yang tak tergoyahkan. Setelah pensiun pada tahun 1973, Wendell tetap aktif dalam komunitas balap sebagai pelatih dan mentor bagi generasi muda. Dia meninggalkan warisan yang tidak ternilai. Diakui dengan penghargaan bergengsi, termasuk masuknya ke NASCAR Hall of Fame pada tahun 2015. Warisan Wendell tidak hanya terbatas pada pencapaian di lintasan, tetapi juga dalam usahanya untuk meningkatkan kesetaraan ras di dunia olahraga. Di luar lintasan, Wendell adalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih. Ia dan Mary dikaruniai 7 anak. Keluarganya selalu menjadi pendukung setia. Mengikuti setiap langkah karirnya, setelah pensiun, Wendell menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, membimbing anak-anaknya dan berbagi pengalaman. Dia adalah sosok yang rendah hati, selalu mengutamakan nilai-nilai keluarga dalam kehidupannya. Kisah Wendell Scott adalah bukti bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan. Dia adalah simbol dari keberanian dan ketekunan yang tiada henti. Oke, itu adalah perjalanan dari kisah Wendell Scott. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.